Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini, di tengah-tengah pondok pesantren Salaf Al-Ghazali. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang proklamator yang tak pernah memakai motor, seorang proklamasi yang tak berdasi, seorang apa lagi? Yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bersalawat kepada beliau? Ayo kita sholat sebentar ya. Salatullah baginda Nabi hadir bersama kita sekarang. Perjuangan beliau menghantarkan kita kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pengorbanan beliau yang luar biasa. Mau serius atau mau yang santai? Santai aja ya. Jadi kita bukan ceramah yang terlalu formal ya. Jadi begini adik-adik sekalian, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka tak kenal maka tak kenal maka tak arufan. Berdiri aja ya. Yang belakang kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Berdiri aja ya. Oke. Di sini ada yel nggak? Yel gitu? Nggak ada. Ada Gus. Ada yel nggak Gus? Ada. Apa yel-yelnya? Yel-yelnya ada nggak? Yang buat semangat gitu. Biar nggak ngantuk. Apa? Ada yang mau praktekkan satu orang? Apa?
Mana? Ya. Yang ini ya. Ayo. Salah. Maju. Lupa. Oke, lupa, nggak apa-apa. Oke, kalau dari ustadznya gini, jalannya. Apa kabar antum semua? Itu dari saya. Nanti jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Sepakat? Apa kabar antum semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar antum semua? Luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Jadi perkenalan dulu ya, nama Ustadz atau abang aja kali ya, biar lebih dekat ya. Gimana? Oke. Nama asli ya, Restu Ilham, asal dari Riau, Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Ini adalah kota kerajaan. Kalau kalian nanti datang ke Riau, jangan lupa jalan-jalan ke Siak Sri Indrapura. Ini adalah salah satu kota kerajaan yang ada di Nusantara. Rajanya bernama Sultan Syarif Kasim yang terakhir. Beliau meletakkan tahtanya ketika Indonesia ingin merdeka pada tahun 1945. Rajanya memberikan 1000 golden untuk kemerdekaan Indonesia Raya, diberikan kepada presiden pertama, yakni Bapak Soeharto Soekarno. Apa? Soeharto Soekarno? Soekarno. Nah, seperti itu. Jadi negara kita ini negara kaya raya ya, adik-adik ya. Negara kita ini negara kaya raya. Negara kaya raya, tetapi kenapa rakyatnya rakyat ini miskin? Kenapa? Nggak tahu. Kenapa? Karena generasi muda kita masih banyak yang main-main, adik-adik. Iya enggak? Masih banyak yang main TikTokan, betul enggak? Masih banyak yang main game, betul enggak? Gimana mau rakyat Indonesia, gimana mau negara kita ini menjadi negara yang maju? Ya kan? Tiap hari goyang-goyang TikTok. Di sini ada goyang TikTok enggak? Enggak. Ada yang main game enggak? Enggak. Santri mah enggak itu mainannya. Santri itu mainnya kitab, bro. Ya enggak? Santri itu baca kitab, bukan main TikTok. Ya enggak? Nah. Jadi adik-adik, kalian itu adalah orang-orang pilihan. Kalian itu adalah orang-orang pilihan. Kenapa? Gak semua orang bisa masuk pesantren. Gak semua orang mau masuk pesantren. Gak semua orang dipilih untuk masuk pesantren. Kalian itu adalah generasi muda yang cemerlang, yang Qurani, yang berakhlak, akhlakul karimah. Insya Allah. Ya. Kalian mau nggak jadi generasi yang Qurani? Mau nggak? Mau. Jadi gimana kalau kalian mau menjadi generasi yang Qurani? Maka kalian harus bersungguh-sungguh mulai dari sekarang. Tanamkan di dalam hati kita, tanamkan di dalam hati kita yang paling dalam, bahwa kalian akan menjadi generasi yang unggul. Benar? Amin. Amin. Insya Allah. Kita sedih adik-adik melihat teman-teman yang nggak di pesantren, mungkin mereka bermain game. Kelihatannya memang enak ya, kelihatannya memang seru gitu, main game. Sedangkan kita harus di pondok, bangun pagi-pagi, apalagi harus apa? Harus apa? Mujahadah. Iya, bersungguh-sungguh ya.
Terus harus apa lagi? Harus apa lagi? Di pondok harus apa? Kegiatannya apa aja? Hah? Hafalan. Apa lagi? Apa? Apa? Sholat malam. Apa lagi? Tadarus. Apa lagi? Masya Allah, banyak ya. Ini curhat karena apa atau gimana nih? Ikhlas atau enggak? Ikhlas atau enggak melakukannya? Kalau ikhlas, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses, berhasil dunia akhirat. Amin. Amin. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda. Ini kalau Rasulullah yang mengatakan, kalian percaya atau tidak? Percaya. Kenapa? Ini langsung mengatakan Habibullah, kekasih Allah. Beliau mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ada yang mau masuk surga? Mau masuk surga semua kan? Mau masuk surga enggak? Atau enggak mau nih? Mau kan? Ini sudah dijanjikan loh. Kalian ini adalah orang-orang yang akan dimudahkan Allah untuk memasuki surganya Allah. Amin. Amin. Dengan syarat itu tadi, niat kalian harus ikhlas, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Jadi kalau yang dulu, yang di awal-awal atau yang baru-baru, yang dulu awalnya masih disuruh-suruh sama orang tua, adik-adik ya kan, masih ayolah masuk pesantren, kamu harus masuk pesantren gini. Sekarang tanamkan niat di hati kita, ini adalah keinginan saya sendiri untuk masuk pesantren, keinginan saya sendiri untuk menuntut ilmu agama, keinginan saya sendiri untuk masuk surga, keinginan saya sendiri untuk mengajak orang tua saya, memegang tangan mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Itu pertama. Kedua, kalian tadi menghafal Quran di sini. Menghafal Quran ya. Kita juga dijanjikan loh, orang yang menghafal Quran, ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah, ahlullah. Kedua, orang yang menghafal Al-Quran, ahlul Quran, ini bukan hanya menghafal adik-adik ya. Karena menghafal, mengamalkan, memahami, mengamalkan, mengajarkan ya. Ini nggak bisa dilakukan oleh orang-orang luar. Bisanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mempelajari agama seperti kalian-kalian ini. Mempelajari apa? Nahwu, sharaf, apa lagi? Apa? Matan jurumiyah. Belajar apa nahwunya? Nahwu apa? Belajar nahwu, sharaf, bahasa Arab ini atau balaghah ada juga. Ada lagi mantik namanya. Banyak lagi ilmu-ilmu yang lain yang harus kalian pelajari. Ya, ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hanya sekedar mempelajari. Kalau di sekolah umum itu ada namanya belajar agama. Ya, agama itu hanya mempelajari istilahnya kuku doang. Ya, kuku doang. Ya. Sedangkan kalian itu adik-adik, kalian itu mempelajari betul-betul dari dasarnya, betul-betul dari pondasinya. Ini apa sih artinya? Ini apa sih arti perkataannya? Itu yang tahu kalian, bukan orang luar. Jadi sungguh terlalu apabila kalian sudah sampai di sini, sudah sampai di penjara suci. Kalau di zaman kakak dulu, abang dulu, itu di pondok itu namanya penjara suci. Iya enggak? Setuju enggak bilang penjara suci? Kalian dikurung enggak di sini? Dikurung, tapi kalian menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang suci. Karena apa? Kembali kepada Al-Quran tadi. Yang bisa memahami Al-Quran itu adalah adik-adik seperti ini, yang mempelajari nahwu, yang mempelajari sharaf, yang mempelajari bahasa Arab, tata bahasa Arab, balaghah, mantik dan sebagainya. Yang bisa memahaminya adalah kalian. Ya. Seperti itulah dijanjikan kepada kita nanti di akhirat itu kita akan memberikan mahkota, adik-adik. Memberikan mahkota. Loh, kalian bayangkan sekarang nih, ini banyak nih ya, teman-teman banyak sekarang. Besok itu kita dikumpulkan
mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir pada hari kiamat, itu kita dikumpulkan di padang mahsyar semua. Berapa banyak itu? Berapa banyak? Gak dihitung. Kita nggak bisa ngitung berapa banyak. Dan kaki adik-adik itu, ini kan kita bisa pijak kaki dua gini. Besok itu kita udah cuma punya satu kaki untuk berdiri. Satu kaki untuk berdiri di padang mahsyar. Loh, Al-Quran itu adik-adik akan datang kepada kalian. Akan datang kepada kalian karena matahari itu sejengkal di atas kepala kita. Sejengkal di atas kepala kita, matahari. Udah? Paham? Bagaimana panasnya? Di Indonesia sekarang panas, kalau lagi musim panas itu kalian berkeringat kan? Panas kan? Itu berapa mil juta jauh di atas kita. Ya kan? Ini besok sejengkal ada di atas kepala kita. Mataharinya. Al-Quran datang adik-adik. Datang kepada kita. Beliau langsung memberikan syafaatnya. Memberikan syafaatnya di atas kepala kita seperti awan. Jadi kalau kita jalan di luar itu terik matahari, datang awan, itu panas enggak? Enggak kan? Seperti itu nanti Al-Quran datang. Nanti dia akan menjadi syafaat bagi kita. Kemudian orang-orang yang menjadi ahlul Quran tadi adik-adik, dia akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Kalian mau nggak memberikan mahkota kepada orang tua? Mau nggak? Mau. Kenapa? Mereka sudah melahirkan kita, ibu sudah melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita dari kecil. Kalian dulu waktu kecil gimana? Tengah malam jam 12 nangis, ibu bangun. Ya, ibu kita bangun. Kalian sakit, ibu kita menangis, mendoakan kita agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa, agama. Ya. Jadi apa balasan kita untuk orang tua? Apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita? Orang tua kita itu tidak menghendaki kita untuk menjadi orang yang kaya, tapi mereka menginginkan kita agar menjadi anak-anak yang berguna, yang membawa mereka kepada kebaikan, masuk ke dalam surga. Besok kalau orang tua kita nggak menemukan mereka di dalam surga, adik-adik, orang-orang yang ahlul Quran itu bisa menarik loh tangan orang tua kita masuk ke dalam surga. Kita bilang sama Allah, ya Allah, ini orang tua kami yang telah bersusah payah mencarikan kami rezeki, memberikan kami makan, menjaga kami dan merawat kami, memasukkan kami ke dalam pesantren sehingga kami mengenal ilmu agama. Mereka sekarang di dalam neraka. Allah bilang, ambil, pegang tangan orang tua, bawa ke dalam surga. Itu syafaat untuk anak-anak yang hafal Quran, bisa memberikan syafaat kepada 10 syafaat untuk orang yang menghafal Quran, bisa memberi 10 syafaat kepada keluarga. Mau nggak memberi syafaat kepada orang tua? Mau. Sayang nggak sama orang tua? Sayang. Jadi gimana? Capek juga ya, tegak ya? Duduk aja ya? Apa tadi? Lupa sedikit. Apa lagi ya? Kita cerita ke ini lagi. Cerita untuk ke Mesir. Ya. Tadi udah cerita bagaimana kalian harus bersemangat menuntut ilmu di pondok pesantren Salaf Al-Ghazali ini. Sekarang setelah kalian keluar dari pondok pesantren Al-Ghazali ini, kalian maunya kemana? Kan gitu. Mau kemana? Mau kemana? Adik mau kemana? Mau ke Mesir. Ada yang mau kemana lagi? Mau ke Turki. Kemana lagi? Ke Jerman. Ada yang mau kemana? Ke London boleh juga. Mau ke kemana? Jepang boleh.
kemanapun kalian belajar, kemanapun kalian pergi, jadilah orang yang nomor satu. Mau nggak jadi orang nomor satu? Kemanapun kalian belajar, tanamkan kalian harus menjadi orang yang nomor satu. Walaupun di sini, ini ada ya. Ini kan udah siap ujian ya? Atau besok masih ujian? Ya, besok masih ujian. Itu nanti kan ada hasilnya kan, keluar hasilnya. Rupanya teman kita yang sebelah yang juara satu, kita nggak juara satu. Jangan menyerah, kalian harus menjadi juara satu. Di dalam Islam ya, tidak boleh iri hati. Di dalam Islam tidak boleh iri hati. Ya enggak? Kalau lihat teman punya duit banyak, punya HP baru, punya baju baru, tidak boleh iri hati. Ada yang boleh iri, ada yang dibolehkan untuk iri. Apa itu? Amalan kebaikan. Jadi kita tuh boleh iri melihat orang yang melakukan kebaikan yang kita itu tidak mampu sampai ke situ. Jadi ada nanti adik-adik yang rajin sholat, yang hafalannya banyak 30 juz, yang tamat dari sini, kalian harus iri dari situ. Atau yang juara kelas karena dia mampu untuk belajar, karena dia rajin belajar, kalian harus rajin belajar. Di dalam Al-Quran dijelaskan kok, fastabiqul khairat, ya kan? Ya enggak? Berlomba-lomba dalam kebaikan, ya enggak? Kalau besok teman-teman kalian yang di luar hanya sekolah tamat dari SMK, ya enggak? Tamat dari SMK atau SMA, melanjutkan kemana? Melanjutkan misalnya ke dalam negeri lah, oke. Kalian harus bisa di luar negeri. Kalian harus bisa di luar negeri. Itu adalah poin plus. Kenapa? Di luar negeri nanti adik-adik bisa bertemu dengan kawan-kawan yang dari semua mancanegara. Semua mancanegara. Mau nggak? Kalau di sini sekarang kan berteman sama sebelahnya orang Indonesia, orang Majalengka, bahasa Sunda lagi, ya kan? Ya nggak? Besok kita kalau udah belajar di luar negeri, kita berteman sama orang Jepang, sama orang Eropa, sama orang Arab, sama orang Cina. Jadi abang di Azhar itu teman abang ada yang dari Irak, ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika juga, ada yang dari Malaysia, bermacam-macam bahasa. Mau nggak kayak gitu? Mau. Jadi tapi adik-adik terserah mau milih apapun agama, apapun pelajaran. Yang penting di hati kita ada pelajaran agama, adik-adik. Ya, tanamkan dulu pelajaran agama, tanamkan dulu Al-Quran di hati kita. Walaupun kalian menjadi seorang dokter, jadilah dokter yang Qurani, jadilah dokter yang berakhlakul karimah. Walaupun kalian menjadi seorang polisi, jadilah seorang polisi yang Qurani, jadilah polisi seorang yang berakhlakul karimah, tidak mau menerima suap. Apalagi kalau kalian menjadi seorang, apalagi mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Hah? Mau jadi TNI? Jadilah TNI yang Qurani, jadilah TNI yang berakhlakul karimah. Mau jadi dokter, mau jadi TNI, Polri, atau mau jadi pilot, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi apapun, tanamkan dulu Al-Quran di hati adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik besok jadi gubernur, ada uang banyak, terus kalian mau korupsi gitu, tapi di hati kalian udah ada Al-Quran. Malu nggak sama Al-Qurannya? Malu nggak sama Al-Qurannya? Malu sama Al-Qurannya. Jadi kalian tidak jadi untuk korupsi seperti itu. Ya, kita akan cerita tentang bagaimana abang bisa kuliah di Al-Azhar. Jadi bermula dari SD. Jadi abang nggak tamat SD kan? Ustaz itu nggak tamat SD, hanya sekolah SD sampai kelas 3 SD, tapi nggak melanjutkan lagi. Jadi nggak tamat SD. Ya udah, nggak tamat SD. Kenapa? Karena memang keluarga nggak berada di taraf kurang mampu, adik-adik kurang mampu. Jadi nggak sempat untuk melanjutkan sekolah lagi.
Tetapi orang tua Ustaz sendiri itu ingin anaknya untuk belajar, walaupun dia nggak tamat SD, belajar aja lah di pondok katanya, belajar aja di pondok kayak kalian ini sekarang. Jadi nggak ada cita-cita kayak kalian, nggak ada cita-cita dulu. Kalau kalian ini sekarang mau cita-cita dulu mantap kan, menjadi pilot, jadi TNI, Polri. Jadi nggak ada cita-citanya cuma nggak apa-apa lah jadi warim masjid, nggak apa-apa lah jadi warim masjid. Jadi tukang azan aja nggak apa-apa. Kata ibu abang, kata almarhumah bilang gitu, nggak apa-apa jadi gori masjid aja. Tapi qadarullah, pas ketika kelas 2 SD, ketika kelas 2 MTS ya ceritanya tadi udah nggak SD kan, nggak SD. Jadi dimasukkan ke pondok, nggak belajar umum. Jadi fokus ke sini, oke? Jadi nggak tamat SD. Ketika kelas 2 MTS, ada dulu namanya film Ketika Cinta Bertasbih, nadiku berdenyut berdu. Tahu film itu nggak? Tahu kan? Jadi itu dulu film yang kami pernah nonton santri-santrinya. Jadi malam-malam Jumat itu, kalau di sini ada kayak nonton bareng gitu nggak? Ada nggak? Jadi kami nonton dulu film, nonton bareng layar tancap gitu kan, nonton, wih kerennya Al Azhar, kerennya belajar di Mesir. Jadi di situ dulu awal mula ingin kali belajar di Al Azhar, Jadi abang tuh udah nyatat apa? Nulis ingin ke Al Azhar, ingin ke Madinah. Itu tulis, taruh, ditempelkan di lemari, tempelkan di lemari ya, gitu. Jadi setiap hari itu lihat, jadi ada keinginan setiap hari itu kalian mau kemana? Misalnya mau ke Inggris, ke Harvard, misalnya kan, ke Harvard di mana? Harvard itu di Inggris atau di mana? Di Amerika. Harvard itu di Amerika. Oxford yang di Inggris ya, Harvard di Amerika, Oxford di Inggris. Itu salah satu universitas bergengsi di dunia. Kalian yang dari Al-Ghazali harus ada yang masuk ke sana. Amin. Harus ada yang masuk ke sana, wakili 1 orang atau 2 orang atau semuanya juga nggak apa-apa. Itu adalah universitas bergengsi dunia. Oxford itu universitas nomor 1 di dunia peringkatnya. Jadi kalau kalian tamat di sana itu kalian gini. Tapi Al-Qur'an harus ada di sini. Jangan lupa, Quran harus di sini. Oke? Jadi ditempel di sini, di lemari. Anggap ini lemari ya. Tempel lemari. Jadi setiap hari kalau mau buka lemari, mau pergi sekolah tuh kita udah lihat, oh Al Azhar, ini nanti saya harus belajar sungguh-sungguh nih. Di lokal saya tidak boleh tidur. Di lokal saya harus belajar, benar-benar belajar. Perhatikan guru, jangan main-main teman. Karena apa? Karena ini loh, ini pertanggungjawabannya. Saya mau ke Al Azhar, saya mau ke Madinah, saya mau ke Harvard, saya mau ke Oxford, saya mau ke mana? Mau ke Turki, mau ke Khartoum, Sudan, boleh. Nih udah ada di hati kita tuh, udah kita tanamkan tadi. Tapi hati kita kan pelupa kan kadang kan, makanya kita harus nulis. Jadi letakkan di mana tempat yang setiap hari kita lihat. Kalau abang dulu naruhnya itu di lemari, memang di lemari. Jadi kita kan tidur di bawah tuh. Kalau di sini nggak tahu gimana asramanya. Jadi tidur di bawah kan, lemari di sini. Jadi lihat terus kan di situ. Mau ke Madinah, mau ke Al Azhar, gitu. Jadi sekarang pesan abang. Nih mau nggak dapat pesan oleh-oleh? Mau oleh-olehnya? Mau. Oleh-olehnya gini. Kalian nanti tulis dari 1 sampai 100 apapun keinginan kalian, tulis dari 1 sampai 100 apapun keinginan kalian. Mungkin yang pertama kalian mau jadi seorang hafiz Quran, hafiz dan hafizah ya, menjadi hafiz dan hafizah Quran, menjadi orang yang ahli hadis misalnya, menjadi orang yang ahli matematika, menjadi orang yang ahli dalam kedokteran. Itu tulis semuanya. Seret 1, seret 2, apalagi mau jadi mau menaikkan haji orang tua. Ya amin. Mau menaikkan haji orang tua, apalagi terserah, apapun yang kalian inginkan, tulis mulai dari malam ini. Jangan lupa. Ini pesan untuk yang masih semangat, jiwanya bergelora. Itu biasanya yang
kelas 1, kelas 7 itu. Masih semangat dari sekarang. Bakar gelora kalian bahwa kalian harus bisa menjadi orang yang nomor 1. Ya, itu juga harus tulis. Aku harus menjadi orang yang nomor 1. Ya, walau kelihatan nggak mungkin nih teman ini terlalu pintar gitu. Teman ini kok cepat kali ngafalnya. Teman ini kok hebat kali ya. Tidak ada yang tak mungkin. Kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa seperti dia. Orang dia makan nasi, kok kalian makan nasi juga kan? Ya enggak? Maka sama-sama makan nasi. Pasti kalian bisa. Dia bisa, kalian pasti bisa. Gitu. Ya? Mau nggak? Sekarang nanti catat ya. Keluar dari sini mulai catat nanti. Satunya apa? Nanti tempel di lemari. Tempel di lemari. Atau kalau mau yang istimewanya misal 10 aja taruh di lemari. Nanti 100 yang 80-nya taruh di buku aja. 90-nya taruh di buku misalnya. Itu kalian buka-buka misal gitu. Tapi yang 10-nya yang pasti harus kalian kalian dapatkan, letak di depan lemari. Jadi kalian bisa baca terus. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu keinginan waktu MTS. Akhirnya qadarullah nggak ada ketika taman aliyah nggak ada uang. Mau ke Al-Azhar nggak ada uang. Jadi ya sedih duduk jadinya kan. Ini ingin ke Al-Azhar loh. Ke Al-Azhar itu harus punya uang sampai 14 juta waktu itu. Jadi ya sedih, nggak bisa ke Al-Azhar nih kayaknya gitu. Kenapa? Karena tadi kan abang punya keluarganya nggak yang punya uang kali gitu kan. Jadi ya udah nggak jadi ke Al-Azhar, jadinya ke UIN. Namanya di Pekanbaru itu UIN Suskaryau. UIN Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Tadi ingat Sultan Syarif Kasim itu siapa? Raja. Dia adalah seorang raja di Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Jadi sekarang nama itu dicantumkan menjadi nama universitas. Jadi abang sekolah di sana. Yang mengajar waktu itu kenal nggak Ustadz Abdul Somad? Kenal nggak? Kenal. Beliau itu lulusan mana? Beliau itu lulusan Al-Azhar. Jadi salah satu yang membuat semangat lagi ingin ke Al-Azhar itu gitu. Ini dosen saya lulusan Al-Azhar. Jadi beliau itu dosen Ustaz dulu ya. Beliau jurusannya ngajarnya itu ngajar hadis waktu itu di UIN. Ya udah, kepengen lagi, semangat lagi nih. Akhirnya ada pendaftaran di UIN Suskaryau itu, pendaftaran untuk ke Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah itu dulu ada 3 negara yang dituju. Itu dari Kemenak. Yang pertama itu Maroko, kedua itu Mesir, ketiga itu Sudan. Ada 3 negara. Tapi Maroko sama Sudan itu hanya diterima 20 orang. 20 orang aja. Sedangkan kalau Mesir itu diterima sekitar 700. Sekitar 700. Oke, sekitar 700 orang. Yang daftar berapa orang? Ribuan orang seluruh Indonesia. Ribuan, puluhan ribu mungkin. Jadi yang diterima itu dulu di angkatan Ustadz itu 2016, Ustadz ada Gus Hisnu, kami itu satu angkatan itu ada 700 orang semuanya yang berangkat ke Al-Azhar. Itu bagaimana ceritanya? Kok bisa dapat uang untuk ke Al-Azhar? Kan itu kan pertanyaan kalian, iya enggak? Iya enggak? Kalian kan mau sekolah di Al-Azhar nih, tapi nggak ada uang, gimana coba? Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Apa artinya? Gak tahu? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jika kalian sudah berniat, adik-adik, sudah berniat dalam hati
tapi tak dikabulkan sama Allah, tak apa, jangan berputus asa dulu. No, ada jalan lain. Mungkin kalian akan maunya ke Al-Azhar, tapi nyampainya nanti ke Turki. Itu yang terbaik untuk kalian. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang itu. Kayak abang dulu, akhirnya dulu itu ngambilnya ke Sudan. Waktu tes di UIN itu ngambilnya ke Sudan, bukan ke Al-Azhar. Ya, karena udah belok karena teman-teman ke pada Sudan. Abang juga ikut nih ke Sudan. Akhirnya qadarullah, abang nggak lulus di Sudan, maksudnya ke Al-Azhar gitu. Jadi itulah yang terbaik sama kita. Jadi adik-adik besok ketika mau ingin menetapkan mau ke Al-Azhar nih, akhirnya cuma diterima di Oxford. Gimana? Putus asa atau enggak? Nih mau ke Al-Azhar misalnya, tapi kalian terimanya di Harvard, universitas bergengsi tadi, gimana? Ya jelas mau dong, ya kan? Ya enggak? Ya enggak? Iya. Masih semangat gak ya? Kita tes dulu lagi ya. Apa kabar antum semua? Jadi adik-adik, setelah abang berangkat, uangnya dari mana? Uangnya dulu tuh abang kabarkan kepada Ustaz Abdul Somad. Ustaz, anak udah lulus nih Al-Azhar, udah lulus tes dari Al-Azhar, tapi anak nggak ada uang Ustaz. Oh ya udah, kata Ustaz Abdul Somad, nanti kita cari dana ya. Ada aja jalannya. Kemudian abang bisa berjumpa sama Bupati Siak. Jadi beliau ngasihkan duit langsung cash 10 juta. Jadi alhamdulillah berangkat. Jadi adik-adik, yang penting itu kalian berangkat dulu. Kalau di Al-Azhar ya, itu kalian bisa berangkat ke sana aja. Nanti adik-adik di sana banyak sekali beasiswa. Di Al-Azhar itu banyak sekali beasiswa. Walaupun misalnya kalian dari sini belum dapat misalnya kan, nanti di sana tuh banyak beasiswa. Jadi adik-adik jangan khawatir. Yang penting kalian bisa berangkat dulu dari sini ke Al-Azhar. Mau nggak? Mau. Di sana itu ada banyak beasiswanya. Ada pertama beasiswa Kuwait. Jadi negara Kuwait itu memberikan beasiswanya kepada mahasiswa Al-Azhar. Ada dari Saudi juga. Ada dari Al-Azhar sendiri. Udah 3 ya. Ada dari mana lagi? Banyak lah pokoknya, itu ada banyak. Jadi kalian jangan khawatir. Intinya kalau kalian mau ke Al-Azhar itu banyak beasiswa di sana. Ya, mau kan? Mau, oke.